Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang menentukan sudut dalam dimensi 3 ya. Pembahasannya dalam bentuk soal-soal. Dan soal-soal ini bakal kamu temukan di soal-soal UTBK. Langsung saja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal yang pertama ya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan sisinya 2 cm ya. Yang ditanya, berapa nilai cos sudut antara EQ dan BG? EQ di sini adalah titik yang membagi garis HG ya. Berarti Q itu terletak di tengah-tengah HG ya. Kemudian BG itu adalah diagonal sisi. Langsung saja kita jawab. Oke. Di materi sebelumnya ya, dalam menentukan sudut dalam dimensi 3 syaratnya adalah dua garis itu harus berpotongan di salah satu titik sehingga terbentuk sebuah sudut. Nah, coba kita perhatikan, garis EQ dan garis BG itu belum bertemu. Maka kita temukan dengan memindahkan salah satu garis ya secara sejajar ataupun tidak merubah kemiringan ya. Kalau antara EQ dengan BG, yang kita pindahkan coba adalah diagonal BG sehingga dia bertemu di Q. Oke, langsung saja ya. Kita buat garisnya. Saya pindahkan garis BG-nya ya. Garis BG-nya sehingga bertemu nanti di Q. Oke. Jadi dia kita geser. Ketemunya di sini. Oke, inilah dia perpindahan BG menuju garis EQ ya. Anggap saja ini titik di sini titik R ya. Oke, berarti segitiganya kalau kita buat sebagai segitiga bantunya, ini dia. Oke, ini adalah segitiga EQR. Tadi sudutnya yang terbentuk antara garis EQ dan BG. Ini ya alfanya ya, ini yang kita akan tentukan besar sudutnya. Langsung saja kita ambil segitiga yang terbentuk ya, segitiga ERQ dengan alfanya di sudut Q ya. Pertama sekali kita cari dulu panjang sisi-sisinya. Untuk EQ perhatikan segitiga EHQ ya. Panjang EH itu adalah sisinya, berarti dia 2 cm. Kemudian Q kan berada di tengah-tengah HG, maka HQ 1, kemudian QG juga 1 ya. Langsung saja kita cari si EQ. EQ berarti akar dari jumlah kuadrat sisi yang lain karena dia sisi miring. Berarti dia 2 kuadrat ya, dari EH ditambah HQ itu 1 kuadrat. Jadinya 4 ditambah 1 akar 5. Maka EQ nilainya akar 5. Kemudian ER itu sama kondisinya seperti si EQ ya kan, berarti juga sama panjangnya akar 5. Kemudian RQ ya, RQ itu kan dia perpindahan si BG tadi. BG itu adalah diagonal sisi. Rumus diagonal sisi, kalau sisinya 2 maka dia 2 akar 2. Paham ya? Oke. Kemudian kita cari nilai cos alfanya. Ingat di video sebelumnya, kalau yang terbentuk adalah segitiga sembarang, maka kita menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus untuk cos alfa sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Di mana sisi A dan B di sini adalah sisi yang mengapit sehingga terbentuk sudut alfanya. Oke, kita lihat mana sisi yang membentuk sudutnya, yaitu EQ dan QR. Berarti kalau kita masukkan nilainya, ini berarti EQ kuadrat ya ditambah RQ kuadrat dikurang ER kuadrat per 2 dikali EQ dikali lagi dengan RQ. Paham ya? Langsung saja kita masukkan nilainya. EQ tadi akar 5 berarti akar 5 kuadrat ditambah RQ tadi 2 akar 2 berarti 2 akar 2 kuadrat ya dikurang ER itu akar 5 berarti akar 5 kuadrat per 2 dikali
EQ-nya masukkan akar 5-nya, kemudian RQ-nya sama dengan 2 akar 2. Langsung saja kita cari nilainya ya. Sama dengan cos alfa. Akar 5 di sini dengan akar 5 di sini kan bisa kita tewaskan ya. Ini bisa mati. Tinggal dia 2 akar 2 kuadrat. 2 akar 2 kuadrat itu berarti 8 ya. 8 per ini 2 kali 2 4 berarti 4 akar 10. 8 bagi 4 itu hasilnya 2. Berarti 2 per akar 10. Kalau 10 kita rasionalkan menjadi 2 per 10 akar 10. Maka besar sudut cos alfa adalah 2 per 10 akar 10. Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah diketahui 5 T ABCD ya, dengan panjang sisinya 2 cm, kemudian panjang sisi tegaknya akar 3 cm. Yang ditentukan adalah tan sudut TD dan ABCD. Berarti sisi TD ya, sisi TD itu sisi tegaknya, dengan ABCD berarti sisi alasnya ya. Ini berarti sisi alas. Maka dia bertanya berapa sudut yang terbentuk antara sisi tegak TD dengan sisi alas ABCD. Berarti kita harus mencari sudut yang terbentuk antara garis dan bidang ABCD ya. Untuk bidang ABCD ya, saya mewakilkannya dengan diagonal BD. Ya, kita buat diagonal BD ya. Sehingga nanti sudutnya yang terbentuk antara sisi tegak TD dengan bidang ABCD diwakilkan oleh garis BD, ini dia alfanya. Sini ya. Nah, jadi segitiga bantunya bisa kita ambil dengan membuat garis tinggi. Garis tinggi itu berarti kita ambil dari titik T. Titik T ya, tegak lurus. Ya, anggap saja dia di TO. Siku-siku ya, karena dia tegak lurus. Jadi garis tinggi itu tegak lurus terhadap sisi di depannya. Ya, karena T berada di tengah-tengah sisi ABCD, maka otomatis nanti TO itu berada di tengah-tengah diagonal BD. Ya, langsung saja kita ambil segitiganya. Saya gambarkan segitiganya. Ya, segitiganya yang diwakilkan oleh ini T-nya di atas ya, di sini O-nya siku-sikunya, kemudian di sini D-nya ya, diwakilkan oleh segitiga TOD dengan siku-siku di O ya. TD itu panjang tadi akar 3. TD itu akar 3. Kemudian TO belum kita cari nilainya, kemudian OD. Tadi kan OD itu setengah dari diagonal BD. Kenapa setengah? BD kan diagonal sisi. T itu berada di tengah-tengah bidang ABCD. Otomatis ketika dia direfleksikan ke bidang, maka O ini juga berada di tengah-tengah. Sehingga membagi diagonal BD sama panjang. Kalau dia sisinya 2 cm, maka si BD itu kan diagonal sisi ya. Maka hasilnya 2 akar 2 cm. Paham kan? Kemudian kalau dia OD itu kan setengahnya BD ya, setengahnya BD, berarti otomatis nilainya setengah dikali 2 akar 2. Hasilnya adalah akar 2 cm. Berarti OD itu akar 2. Nah, sekarang kita cari si TO atau OT ya. TO itu berarti kan dia sisi tegaknya. Maka sisi miring dikurang sisi yang diketahui. Akar dari akar 3 kuadrat ya dikurang akar 2 kuadrat. Paham ya sampai sini? Langsung saja kita cari nilainya. Berarti dia 3 dikurang 2. Berapa? 1. Berarti akar 1 sama dengan 1. Maka panjang TO itu 1. Nah, langsung saja. Tadi alfa tadi di mana? Di D. Yang ditanya adalah tan alfanya. Kalau perbandingan trigonometri ya untuk siku-siku sindemi kosami tan desa. Berarti tan desa, depan per samping. Oke. Mana depan alfanya? Depan alfa ini adalah 1 ya. Kemudian sampingnya itu akar 2.
Maka hasilnya 1/2 akar 2. Inilah nilai tan alfanya untuk soal ini. Semoga kamu bisa memahaminya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.